Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya akan menampilkan tentang tilawatul Quran, arti serta penjelasan tafsirnya, yang insyaallah tafsir ini kita pakai tafsir Ibnu Katsir ya. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan mengawali dari surah Al-Fatihah, mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai dengan tilawah. Maqamat. Ya, oke. Maqam ayati. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita pastikan dengan terjemah bahasa Indonesia ya. Terjemah bahasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya. Kita tafsirkan dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Oke, kita mulai dengan ayat pertama. Surah Al-Fatihah ayat 1. Para sahabat memulai surah dalam Al-Quran dimulai dengan bacaan basmalah, dan ulama sepakat bahwa basmalah merupakan bagian dari ayat di surah An-Naml. Namun mereka berbeda pendapat. Apakah basmalah merupakan ayat tersendiri di awal setiap surah, sehingga di setiap surah tertulis di awalnya berupa basmalah, atau basmalah merupakan sebagian ayat di setiap surah, atau apakah hanya itu di surah Al-Fatihah saja, bukan di surah lainnya, atau basmalah ditulis hanya untuk membedakan satu surah dengan surah lainnya, bukan karena basmalah sebagai ayat, sebagaimana pendapat para ulama, baik yang salaf
atau yang terdahulu maupun ulama yang kholaf yang kemudian. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui pembeda surah sampai turun kepada beliau berupa Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, kita lanjutkan ayat kedua. Ayat kedua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki makhluk seluruhnya di langit dan di bumi dan di antara keduanya, apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Ya, kita lanjutkan ayat ketiga. Ayat ketiga. Menurut Imam Qurtubi bahwa Allah mensifati dirinya dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang setelah firman-Nya Tuhan sekalian alam, untuk menunjukkan sebagai bentuk at-targhib wa tarhib atau mengiming-imingi dan menakut-nakuti. Beliau menjelaskan bahwa kata ar-rabbu berarti menakut-nakuti, sedang kata ar-rahmanir-rahim berarti mengiming-imingi. Ayat 4. Pengkhususan kata al-mulku atau pemilik dengan kata yaumuddin, hari pembalasan, bukan menafikan selainnya, karena sudah didahului kabar bahwa Dia Tuhan semesta alam, dan itu secara umum di dunia dan akhirat. Ditambahkannya kata hari pembalasan karena saat itu seseorang tidak memiliki apapun dan orang tidak bisa berbicara tanpa izinnya. Ayat kelima. Objek didahului iyyaka untuk mengulang perhatian dan cakupan, yaitu berarti tidak menyembah kecuali selainmu dan tidak menyerahkan diri selain padamu. Ayat 6. Ini merupakan cara yang paling baik untuk orang yang meminta, yaitu dengan memuji pemiliknya, kemudian meminta hajatnya dan hajat saudaranya kaum mukminin, dengan tunjukilah kami jalan yang lurus, karena ini yang pas untuk semua hajat dan paling pas untuk dikabulkan. Ayat ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menurut riwayat Ibnu Abbas, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dengan ketaatan dan ibadahnya, seperti para malaikat, para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa maksud al-maghdub yaitu orang Yahudi, dan maksud ad-dallin orang Nasrani. Katsir. Ya, mari kita mulai dalam surah Al-Baqarah ayat pertama dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqam bayati. Alif Lam Mim. Dzalikal
تفلحون. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, kita lanjutkan dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ayat 1. Para ulama berbeda pendapat tentang huruf-huruf yang terputus-putus yang terdapat di awal surah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kemahaluasan ilmu Allah, sehingga menyerahkan maksudnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mentafsirkannya. Di antara ulama ada juga yang mentafsirkan. Mereka berbeda pendapat dalam mentafsirkannya. Menurut Abdurrahman bin Zaid, berarti nama-nama surah. Iya, kita lanjut ayat 2. Ayat 2. Menurut Imam Zamakhsyari, itu menunjukkan pada Alif Lam Mim. Sedangkan sebagian ahli tafsir, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Qurtubi, bahwa itu menunjukkan pada Al-Quran yang dijanjikan turun kepada Rasulullah SAW atau kitab Taurat atau Injil. Alkitab maksudnya Al-Quran, maksudnya Al-Quran. Maksud dari ayat itu yaitu bahwa kitab ini, Al-Quran, tidak diragukan turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan merupakan sifat bagi Al-Quran. Hudan lil muttaqin, maksudnya cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ketiga. Iman dalam bahasa berarti percaya. Iman secara syar'i yang dibutuhkan tidak lain berupa keyakinan, perkataan dan perbuatan. Ini pendapat sebagian besar para ulama. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam kalimat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengiringi sholat dengan infak berupa harta. Sholat merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan infak merupakan bentuk kebaikan kepada sesama makhluk dengan memberi manfaat bagi yang memerlukan. Yang diutamakan yaitu kerabat, keluarga, hamba sahaya, dan orang asing. Ayat 4. Menurut Imam Mujahid, keempat ayat ini bersifat umum, baik bagi bangsa Arab maupun azami, orang asing. Tidak dibenarkan memiliki salah satu dari sifat ini tanpa dibarengi dengan sifat yang lain, bahkan masing-masing berkaitan antara satu sama lain. Maka tidak dibenarkan mengimani hal yang gaib, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tanpa dibarengi dengan iman terhadap yang dibawa Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya serta iman kepada hari akhirat.
Ayat kelima, ulaika. Dalam kalimat ini, yaitu orang-orang yang telah memiliki sifat di atas seperti iman kepada hal yang gaib, melaksanakan sholat, infak, beriman kepada yang diturunkan Allah, kepada Rasulullah dan para Rasul sebelumnya, serta yakin dengan hari akhirat. Ala hudan. Dalam kalimat ini, berada di dalam cahaya dan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Dalam kalimat ini, beruntung di dunia dan akhirat. Shadaqallahul azim. Oke, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.